Materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Dalam pembahasan tentang materi genetik, kita akan membahas tentang gen, DNA, RNA, kromosom, dan sintetis protein. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang gen. Gen adalah unit terkecil di dalam sel yang berperan menentukan sifat yang diturunkan. Memiliki ukuran antara 4-8 mikron. Terdiri dari protein dan asam nukleat berupa RNA dan DNA. Sifat pada gen dilambangkan dengan kode tertentu. Misalkan kode yang dominan atau kuat dengan huruf besar dan kode yang resesif atau yang lemah dengan huruf kecil. Gen yang berpasangan disebut dengan alel. Dengan kata lain, alel adalah sepasang gen yang terletak di lokus bersesuaian pada kromosom yang homolog. Sebagai contoh, gen yang berpasangan misalkan seseorang yang memiliki rambut ikal dominan dan rambut lurus resesif. Bila seseorang memiliki rambut ikal yang dominan, maka dapat kita beri simbol misalkan T besar disebut dengan homozigot dominan. Bila seseorang memiliki rambut lurus yang resesif, maka ditulis dengan kode T kecil disebut dengan homozigot resesif. Namun apabila seseorang memiliki sifat yang heterozigot, yaitu membawa sifat dominan rambut keriting, namun sifat yang resesif rambut lurus, maka akan ditulis dengan kode T besar, T kecil. Karena kode tersebut berbeda, maka disebut dengan heterozigot. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap gen bertanggung jawab atas satu sifat khusus. Untuk gen yang dominan ditulis dengan huruf besar, sedangkan yang resesif ditulis dalam huruf kecil. Susunan gen dalam diri seseorang disebut dengan genotip. Sifat-sifat gen: pertama, mengandung informasi genetika. Kedua, masing-masing gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Ketiga, pada waktu pembelahan mitosis atau meiosis dapat mengadakan duplikasi. Keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Kelima, sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Selanjutnya kita akan membahas tentang DNA atau deoksiribonukleik asid. Merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA ini yang menentukan jenis rambut, warna kulit, sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru atau blueprint, menjadi ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. DNA mengandung 2 rantai ganda atau double helix. Satu rantai DNA mengandung beberapa nukleotida. Satu nukleotida mengandung fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Dalam rantai DNA, sitosin atau C selalu dihubungkan dengan guanin atau G oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin A atau tinin T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleosida atau deoksiribonukleosida yang akhirnya akan membentuk DNA. Satu rangkaian basa nitrogen yang terdiri dari kode-kode tersebut yang disebut dengan DNA merupakan gen. DNA memiliki sifat heterokatalitik dan autokatalitik. Sifat heterokatalitik DNA karena mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. Sedangkan autokatalitik adalah kemampuan DNA untuk menduplikasi atau mereplikasi sehingga menghasilkan DNA baru yang sama dengan induknya. Jenis replikasi dibagi menjadi 3.
Pertama, teori konservatif. Teori ini menjelaskan bahwa DNA bereplikasi dengan menggunakan DNA lama sebagai cetakan untuk DNA baru, yang kemudian mencetak pasangannya sama persis dengan induknya. Dua, teori semi-konservatif, yaitu menghasilkan dua turunan DNA yang terdiri atas satu rantai lama dan satu rantai baru, yang kemudian mencetak pasangannya. Tiga, teori diversif menyatakan bahwa double helix yang lama terputus-putus. Potongan-potongan tersebut memisah dan membentuk potongan baru yang akan menghubungkan dengan potongan lama, menghasilkan DNA yang sama persis. Enzim yang terlibat dalam replikasi DNA yaitu: pertama, helikase berfungsi melepaskan ikatan hidrogen tersebut membagi DNA menjadi dua untaian yang terpisah. Dua, primase mengkatalis proses pembentukan RNA primer. Tiga, polimerase yang merangkai mononuklitida untuk membentuk DNA baru. Empat, enzim ligase yang menyambungkan rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Dan kelima, topoisomerase berfungsi menghilangkan lilitan heliks dengan memotong untaian DNA dan kemudian menyegel kembali. Berikutnya adalah RNA, merupakan molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA merupakan polinukleotida yang terdiri dari satu rantai atau single helix, tersusun atas gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari golongan purin meliputi adenin dengan simbol A dan guanin dengan simbol G, dan basa pirimidin meliputi sitosin dengan simbol C dan urasil dengan simbol U. Berdasarkan jenis dan fungsinya, RNA dibedakan atas: 1. RNA duta atau mRNA adalah perantara antara DNA dan sintesis produk protein selama translasi. mRNA membawa kode genetik dari DNA ke ribosom berupa kordon atau triplet basah. Kedua, rRNA atau ribosomal RNA merupakan komponen ribosom yang bertanggung jawab pada sintesis protein. Ketiga, tRNA yang berfungsi membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA lalu mengantarkannya kepada ribosom. RNA bertugas menerjemahkan kodon menjadi asam amino dan mengangkut ribosom saat translasi. Berikutnya adalah kromosom. Kromosom adalah sebuah struktur yang berbentuk seperti benang-benang halus kromatin yang dapat memanjang dan memendek saat pembelahan, mengandung informasi serta sifat-sifat organisme, dan mampu menyerap warna. Kromosom terdapat di dalam inti sel atau nukleus, terdiri dari RNA, DNA, dan protein. Memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan panjang sekitar 0,2-50 mikron, diameter 0,2-20 mikron. Di dalam kromosom terdapat kromatid, kromostromer, satelit, dan telomer. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibagi menjadi autosom dan genosom. Autosom berfungsi mengatur sifat semua sel tubuh, sementara genosom berfungsi menentukan jenis kelamin. Makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Kromosom manusia terdiri dari 22 kromosom tubuh atau autosom dan 1 kromosom seks atau genosom. Total kromosom pada manusia berjumlah 46 dengan penulisan 44A plus XX pada wanita dan XY pada pria, yakni 44 autosom dan 1 pasang genosom XX atau XY atau ditulis secara berpasangan 22AA plus XX atau XY. Berikut ini jumlah kromosom pada beberapa makhluk hidup. Jenis kromosom yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. Dalam sintesis protein terjadi proses transkripsi dan translasi. Pada proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. Pada proses transkripsi terjadi proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Pada proses transkripsi ini terjadi 3 tahap. Pertama, inisiasi.
yaitu proses pengikatan RNA polimerase ke DNA promotor, dan DNA dibuka atau kompleks terbuka. Dua elongasi atau bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan atau template membentuk molekul RNA menjadi rantai RNA. Dan terakhir, terminasi adalah tanda proses telah selesai. Setelah proses transkripsi terjadi proses translasi. Proses ini juga terjadi 3 tahap. Pertama, proses inisiasi, di mana kodon pertama mRNA bertemu dengan ribosom disebut kodon start dengan kode AUG. Tahap kedua adalah proses elongasi. Kodon yang dibawa mRNA diterjemahkan menjadi asam amino. Masing-masing asam amino digabung oleh tRNA untuk disusun menjadi protein. Gabungan asam amino tersebut menjadi rantai polipeptida. Tahap ketiga translasi adalah terminasi. Proses translasi berakhir ketika kodon bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA.